Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan kita masuk dalam segmen sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah untuk sesi ini ada 2 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita berkaitan tema kita yaitu ayat-ayat cinta dari Arafah. Kami persilahkan dari Ibu terlebih dahulu, silakan boleh berdiri yang sudah diberikan mic-nya. Oke, boleh berdiri Ibu? Iya. Disebutkan nama dan juga disampaikan pertanyaannya, nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Nurjana. Ibu Nurjana, silakan Ibu Nurjana. Saya ingin bertanya mengenai ayat-ayat cinta di Arafah. Ayat cinta di Arafah itu siapa yang tidak ingin ya Ustaz? Kita semua pasti ingin. Yang saya jadi pertanyaan, amalan apa supaya kita bisa secepatnya menjadi orang yang terpilih oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Karena di Arafah itu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, terutama dosa-dosa kita diampuni. Dan juga Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Mungkin itu ya Pak Ustadz yang bisa saya pertanyakan. Mohon untuk dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita pasti ingin bersama-sama untuk wukuf di Padang Arafah. Bagaimana? Adakah amalan tersendiri untuk kita disegerakan untuk menunaikan ibadah haji? Ibu sudah berangkat belum? Haji belum? Tahun depan berangkat insya Allah. Namanya aja udah bagus, Nur itu cahaya, Jannah surga. Jadi insya Allah gak usah ganti nama lagi ya. Jadi cukup Nurjana, nanti jadi Sumina ya gak sih? Sekarang pertanyaannya, amalan apa sih yang bisa mempercepat kita berangkat ke Baitullah? Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Kerjakan haji dan umroh karena Allah, berarti segala sesuatu berawal dari hati guys. Ibu, kalau hatimu bersih dan taat kepada Allah, cepat engkau jadi tamunya Allah. Karena Arafah berangkat ke sana bukan cuma duit yang utama. Kalau memang duit yang utama, semua orang yang berduit pasti dipanggil. Faktanya tidak semua orang yang punya duit berangkat ke Ka'bah. Betul? Al-Baqarah 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ternyata agar cepat berangkat ke Arafah, perbaiki diri, fala rafatha, jangan berzina. Jangan mengungkapkan kata-kata yang mengandung syahwat. Jangan porno. Wala fusuko. Jangan bertengkar, berbuat maksiat, mungkar. Wala jidala, jangan menyakitin orang. Jangan ngomongin. Pantes gak berangkat? Berangkat. Karena luar biasa. Jilbab lebar, baju lebar, mulut. Ya gak berangkat lah. Halo. Anda pikir haji itu urusan ini? Apa ini? Jari, ini jari. Kalau memang haji urusan uang terlalu sederhana kita berangkat ke Baitullah. Haji urusan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Modal kehidupan itu adalah taat. Maka taatlah kepada Allah. Wahai orang-orang yang berakal dan punya pikiran. Ini menandakan modal haji itu memperbaiki diri. Apakah pantas Anda akan mendapatkan gelar tamu Allah kalau perbaikan diri aja belum? Orang yang taat kepada Allah dapat tiket khusus yang berlaku ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Coba deh
taat, jauhi maksiat, sedikit pun jangan berbuat maksiat. Hindari dosa yang memperlambat Anda berangkat ke Baitullah, itu adalah dosa. Baik. Siapa yang berusaha sekuat tenaga menghindarkan jiwanya, hatinya dari perbuatan maksiat dan dosa, maka demi Allah dia akan cepat dipanggil Allah. Sebab haji adalah panggilan Allah untuk tamu-tamu khususnya. Pertanyaannya, apakah Anda termasuk tamu yang khusus? Insya Allah, amin, meragukan jawabannya. Tapi semoga lah ya. Semoga Amin, menjadi tamu amin. khusus ya. Coba Amin. pertanyaan saya jawab dengan jujur. Angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Nggak bisa nih. Nggak bisa begini nih. Baik. Yaudah, mulai hari ini skip. Jangan pernah ngomongin. Orang. Insya Allah ke Baitullah. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dimudahkan untuk segera diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya kami persilakan kepada jamaah laki-laki, Bapak Nur Kholis, betul ya? Bapak Kholis atau Bapak Nur Kholis? Betul ya? Oke, silakan. Disampaikan pertanyaannya dan disebutkan namanya, saya takut salah. Betul Pak Kholis ya? Iya, Oke. Nur Kholis. Baik, silakan diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kholis, Imam Masjid Harapan Indah. Mohon izin Pak Ustadz bertanya, apakah puasa Arafah yang kita lakukan di Indonesia bersamaan dengan wukuf di Arafah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Mekah di sana? Terima kasih. Baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahmi Salim, fadal. Siapa yang jawab? Ustadz Fahmi. Saya? Ya. Oh gitu. Silakan. Masing-masing sudah di jatahnya Ustadz, silakan Ustadz. Sampai salah jadi kirain ini ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi puasa Arafah itu adalah puasa hari ke-9 bulan Zul. Puasa Arafah itu dikenal sebagai namanya puasa Arafah. Bahkan sebelum Nabi melaksanakan puasa Arafah atau sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji. Kapan Nabi haji? Tahun keberapa? 10 Hijriyah. Puasa Arafah sudah disyariatkan, sudah dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi bahkan sebelum Nabi haji. Dari tahun kedua. Dari tahun kedua Hijriah itu sudah disunnahkan. Jadi umat Islam sesuai dengan perintah anjuran dari baginda Rasul SAW sudah disyariatkan, dianjurkan untuk puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah. Walaupun belum ada pelaksanaan ibadah haji. Paham sampai sini? Iya. Karena penamaan hari Arafah ini memang identik dengan Jabal Arafah. Hari Arafah itu memiliki keutamaan, kesempurnaan agama, tadi sudah dibacakan ayatnya. Hari pengampunan dosa, hari ketika atau tempat itu, tempat Arafah ini istimewa karena dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh makhluknya, hamba-hamba Allah sebelum lahir ke dunia, ruhnya dikumpulkan oleh Allah di Jabal Arafah. Sehingga turunlah ayat, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita memang sekarang ini suka ada pertanyaan. Ini kadang-kadang alhamdulillah tahun ini insya Allah bareng semuanya. Insya pemerintah Indonesia juga pemerintah Saudi Arabia sudah menetapkan bahwa Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah itu jatuhnya hari Jumat. Berarti Arafahnya hari Kamis, tanggal 9 Zul. Karena penetapan tanggal 1-nya sama,
baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia. Jadi kita tahun ini nggak ada bingung-bingung lagi bertanya, ini puasanya Arafah kapan? Yang memang yang idealnya sama berbarengan dengan hari orang wukuf di Arafah. Tapi kalau tidak sama bagaimana? Misalnya pemerintah Arab Saudi menetapkan lebih dulu 1 Zulhijjahnya daripada Indonesia. Atau sebaliknya, bisa jadi. Nah, dalam hal ini ketika terjadi seperti itu, perbedaan penentuan tanggal awal Zulhijjah, maka yang diikuti adalah ketetapan daripada pemerintah kita. Ya, tidak harus bersamaan waktunya dengan orang wukuf di Padang Arafah. Alasannya kata para ulama karena puasa Arafah sudah disunnahkan bahkan sebelum Nabi pernah wukuf di Arafah melaksanakan ibadah haji wada. Kenapa? Hari Arafah itu adalah nama lain dari puasa hari tanggal 9 Zul. Paham sampai sini? Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah, kita masih ada 2 segmen lagi, tapi kami akan sampaikan di segmen 5 yaitu ada segmen Ulama Menjawab. Di mana kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami, yaitu @damai_indonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini yaitu ayat-ayat cinta dari Arafah. Jadi sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami akan bacakan dan kami akan jawab di segmen 5 yaitu Ulama Menjawab di Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.